Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya masih akan membahas mengenai soal-soal AKM yang akan nantinya digunakan di USP. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai bab program linier. Ya, di sini ada soal cerita nomor 11, 12, 13, dan 14. Baiklah, kita baca dulu soal yang dimaksud, soal program linier. Pedagang hewan. Menjelang hari raya Idul Adha, Pak Mahmud hendak berjualan sapi dan kerbau. Harganya sapi 9 juta dan kerbau 8 juta. Modal yang ia miliki adalah 124 juta. Kemudian ia menjual sapi dengan harga 10.300.000 dan kerbau 9.200.000. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor. Jika kalian mengetahui soal seperti ini, maka kalian harus membuat soal ini ke dalam bentuk matematika, ya. Kita misalkan X atau Y. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nomor 11. Nomor 11 ini, jika X menyatakan banyaknya sapi dan Y banyaknya kerbau, maka model matematikanya adalah, ya, berarti jelas di sini X-nya, ya, di sini X-nya adalah sapi. X-nya adalah sapi. Kemudian Y-nya adalah kerbau. Nah, kemudian kita lihat di sini apa saja yang kita ketahui. Pertama ini, harganya sapi adalah 9 juta, kerbau 8 juta, kemudian modalnya 124 juta. Maka kita tulis 9 juta X plus 8 juta Y, karena modelnya yang dimiliki hanya 124 juta, maka kita tulis kurang dari sama dengan 124 juta. Nah, ini bisa kita coret, ya. 3, 3, kemudian 3, 3, 3. Jadi 9X plus 8Y kurang dari sama dengan 124. Ini persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua, kita menginjak ke ini langsung, ya. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor. Apa yang dimiliki? Yaitu sapi dan kerbau. Kurang dari, karena tidak lebih berarti kurang dari sama dengan 15. Ini persamaan kedua. Nah, kan tidak mungkin sapi itu negatif, ya. Maka X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang 10.300.000 dan 9.200.000 ini apa? Ini adalah fungsinya. Berarti di sini F X, Y sama dengan 10.300.000 X plus 9.200.000 Y. Ini ya fungsinya. Kemudian kita lihat yang nomor 11 mana yang betul. Yang betul adalah yang C, ya. Yang betul. Nah, maka jawabannya adalah C. Sekarang kita menginjak soal nomor 12. Nomor 12 ini, berilah centang pada pernyataan yang benar di bawah ini dan boleh lebih dari satu jawaban. Maka soal ini adalah soal PGK, pilihan ganda kompleks, karena jawabannya lebih dari satu. Nah, langkahnya apa? Kan harus memperhatikan 4 pernyataan ini.
Kalau betul dikasih tanda centang ya, kalau salah kita buat silang biar untuk membedakan. Baiklah, di sini berilah centang pada pernyataan-pernyataan yang benar di bawah ini dan boleh lebih dari satu jawaban. Nah, kita masih mengacu pada soal sebelumnya. Baiklah, kita sudah punya persamaan ini, sekarang kita gambar. Kalau di sini X-nya ini 0, kita gambarnya sini. Maka kita tutup, 9X-nya ini kita tutup. Maka 8 kali berapa sama dengan 124? 8 kali berapa di sini? Maka ini adalah 0, berarti ini adalah dibagi 4, berarti di sini adalah 31/2. 31/2. 124 dibagi 4 adalah 31. Nah, ini. Kemudian kalau Y-nya 0, maka 124/9. Nih. Kemudian yang bawahnya 0,15 dan 15,0. Kemudian kita gambar ke garis bilangan. Di sini kita gambar. Maka di sini sumbu Y dan ini adalah sumbu X. 31,2 itu sekitar, berarti kita buat 33 ya. Kita buat 33, berarti ini 3, 5, 6, ini 9, 12, 15, 18. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kemudian 0,312 sekitar 15,5 ya di sini. Nah, ini titiknya. Kemudian 124/9 itu sekitar 14 ya. Sekitar 14. Berarti sini ya, di sini. Kita hubungkan. Nah, kemudian kita uji dengan titik 0,0. 0,0 kan di sini ya. Berarti 0, 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 124? Betul ya. Jadi yang kita arsir di sini nanti adalah yang bukan HP. Ini saya arsir yang bukan HP. Nah, berarti HP-nya yang tidak saya arsir. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua 0,15 sini dengan 15. Ini ya. Kita hubungkan. Nah, di sini. Kemudian kita arsir yang bukan. Maka yang bukan, nah tetap kita masukkan bukan 0,0 ya. Nah, ini bukan. Sini. Kemudian X lebih besar sama dengan 0 itu ada di sumbu Y. Ada di sumbu Y. Berarti ini. Ini yang bukan HP-nya. Kemudian sumbu Y lebih besar sama dengan 0 itu ada di sumbu X. Maka yang diarsir ini. Karena di atas sumbu X ya, ini yang bukan. Jadi HP-nya yang mana HP-nya? Nah, ini adalah HP. Titiknya yang mana titiknya di sini? Di sini titiknya ya. Titiknya adalah titik A, kemudian ini titik B, ini titik C, dan ini adalah titik D. Ya, maka di sini didapat titik A adalah 0,0,
titik B adalah 124/9,0. Kemudian titik C, nah ini yang kita cari, eliminasi 2 garis, yaitu 9x plus 8y sama dengan 124. Yang ini kita kalikan 8 ya. X plus Y sama dengan 15. Ini kali 1 dan ini kali 8. Maka di sini 9x plus 8y sama dengan 124. Ini 8x plus 8y sama dengan 80 kali 80 ditambah 40, 120. Ini dikurangi ya, ini habis, jadi tinggal X sama dengan 4. Kemudian kita nyari Y nya, maka Y sama dengan 15 min X, Y sama dengan 15 dikurangi 4, Y sama dengan 9. Jadi titik C adalah 4,9. Sini ya. Kemudian titik D. Titik D adalah 15. Titik D adalah 15,0. Nah, titik D adalah 15,0. Kemudian titik-titik ini kita masukkan dengan fungsinya ini. Ya, kita masukkan fungsinya ini. Yang jelas di sini F 0,0 ininya adalah 0. Kalau ini adalah F 124/9,0. Ini sama dengan 10.300.000 dikalikan dengan 124/9. Kalau yang ini F 4,9 sama dengan 10.300.000. Oh, ini keuntungannya ya. Kalau keuntungannya itu berarti bukan 10.300.000 tapi 10.300.000 dikurangi 9 juta. Dikurangi 9 juta, di sini adalah keuntungannya ini fx nya ini berarti 1.300.000 X plus 1.200.000 Y. Fungsinya ini ya, berarti ini dikalikan dengan 1.300.000. Nah, ini yang betul ya. Kemudian yang ini juga 1.300.000 dikalikan kali, di sini kali, dikalikan 4 ditambah 1.200.000 kali 9, maka sama dengan 18.400.000. Kalau yang awal adalah 6, ini sama dengan 16.533.333. Kemudian kalau yang ini 15,0 berarti F 15,0 adalah 1.300.000 kali 15. Maka jawabannya adalah 19.500.000. Nah, ini adalah jawabannya ya. Sekali lagi tadi keliru, yang betul yang ini F-nya. Yang betul ini F-nya.
Ya ini tadi masih harga jual ya. Harga jual. Belum labanya ya. Jadi sekarang kita perhatikan yang sebelah sini. Titik 15,11 merupakan salah satu titik kritis dari struktur linier. 15,11 salah ya, salah ini bukan kemudian titik 4 adalah salah satu titik kritis, betul ya, betul. Nah kita tentang titik 4,11 merupakan titik maksimum, bukan maksimumnya berapa, 15,0 bukan lagi, maka ada 15. Nah ini ketentuan maksimumnya ini. Kemudian keuntungan maksimum, nah ini yang ditanyakan. Sekarang keuntungan maksimum diperoleh adalah berapa? Nah ini 19 juta. Jawabnya 19.500.000 rupiah. Nah ini jawabannya. Kemudian nomor 14. Nomor 14 ini masih PGK, pilihan ganda kompleks. Kalau sesuai kita centang, kalau nggak sesuai kita silang. Pak Mahmud memperoleh keuntungan maksimum sebesar 18.400.000. Yang betul apa? 19.500.000. Berarti ini saya silang ya. Kemudian sebanyak 4 sapi dan 11 kerbau, akhirnya Pak Mahmud memperoleh keuntungan maksimum. Ini salah juga. Ada 15 sapi saja memperoleh keuntungan maksimum. Betul ya, sesuai. Pak Mahmud memperoleh kerugian sebesar 18.400.000. Salah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai barisan aritmatika dan geometri di video selanjutnya. Nah, demikian pembahasan video saya kali ini mengenai program linier pada soal AKM. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe. Jika bermanfaat silakan disebarkan di kelas kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.